hadirat Engkau ini Tuhan. Dan kami betapa percaya kepada Engkau. Kalau saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau melihat setiap hati-hati yang haus akan Engkau, yang membutuhkan dan perlu Engkau dalam hidup. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang datang saat ini Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ini Tuhan, bersama-sama dengan kami memuji melakukan ketika kami menyembah Engkau, memuji Engkau, kami percaya Roh kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Engkau memuaskan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau membebaskan kami Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, kuasa-Mu beserta kasih. Kami siap untuk meninggikan nama Engkau, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah nama Engkau Yesus. Biar nama Engkau saja yang terima kasih Tuhan. Kami serahkan pujian menyembah kami saat ini ke dalam tangan Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Berikan yang terbaik lagi bagi Tuhan. Silahkan datang. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik, berikan senyum yang baik. Sukacita kita ada di dalam Tuhan. Amin. Karena Roh kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
ketika kami berbeban berat, biar kami tetap percaya ada kuasa dalam nama Engkau, ada kuasa dalam nama anak domba. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Engkau. Terima kasih untuk penyertaan Engkau. Engkau adalah Allah yang selalu kami andalkan dalam hidup. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan. Tanpa kuasa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Tetapi kami punya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
pujian ini kami bukan sekedar percaya mujizat, tetapi sungguh kami dimulai dengan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Sang Pembuat mujizat. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya, waktu kami percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dengan hidup kami hari ini yang diselamatkan oleh. Saya berdoa dan bersyukur, yang percaya dan siap mengalami mujizat katakan amin. Tangan bagi Tuhan, haleluya. Baik, sebelum duduk toel temannya satu di kiri. Toel ya, toel, haleluya. Puji Tuhan, kali senyum. Puji Tuhan, toel sana, toel sini nggak apa-apa. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kok tumben Bapak Gembala bilang toel karena sini, karena saya punya kebiasaan dengan ibu ayah. Suka toel ibu ayah karena suka gangguin gitu ya. Jadi seperti itu ya. Sebagai tanda ekspresi bahwa kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengalami apa yang namanya kuasa Roh Kudus dan mujizat Allah pada zaman Nuh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar tentang kuasa Roh Kudus dan mujizat Allah, tentunya tidak hanya sekedar bahwa itu kita pelajari secara teoritis, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus dan kita juga mengalami yang namanya mujizat Allah. Amin. Haleluya. Mari kita akan membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Dan izinkan kita bisa membaca bersama-sama. Oleh karena itu dengan kasih dan hormat sekali lagi, mari kita berdiri bersama-sama. Kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47, di mana judul perikop di dalam Alkitab yang saya pegang adalah cara hidup jemaat yang pertama. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bersama-sama dengan suara yang lantang, tegas, dan kompak. Ya, 3, 2, 1. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam mengajarkan rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mencatat roti dan berdoa. Maka tetap bertambah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala mereka adalah yang bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka mencetak roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Luar biasa. Melalui pembacaan Kisah Para Rasul 2 41 sampai dengan 47, maka pertanyaan ini kita bisa jawab bersama-sama dengan iman kita di dalam Kristus. Apakah kuasa Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di tengah-tengah kehidupan para rasul, murid-murid Tuhan yang dicatat dalam kitab para rasul yang kita baca hari ini, itu juga
terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari ini? Lalu jawabannya adalah ya, bahwa kuasa Roh Kudus yang menyertai, kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah murid-murid pada kitab Kisah Para Rasul ini masih terjadi, dan itu ada dalam kehidupan kita pada zaman Nuh. Yang percaya katakan amin. Pertanyaan, apakah mujizat yang dialami oleh murid-murid, oleh para rasul, oleh gereja pertama yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul yang baru kita baca, apakah masih berlangsung terjadi hari ini dan kita bisa mengalaminya pada zaman Nuh? Yang percaya katakan amin. Masih terjadi. Amin. Pujian yang tadi kita nyanyikan, aku percaya ada mujizat, itu bukan pujian supaya bagus-bagus, tidak, tapi itu merupakan ekspresi dari iman kita. Benar-benar kita percaya masih ada mujizat yang terjadi hari ini. Amin. Dan di dalam pembacaan kita bersama-sama hari ini, kita menyepakati rupanya ada hubungan langsung antara kuasa Roh Kudus dengan mujizat Allah yang terjadi pada zaman Nuh. Amin. Ya, dan itu kita nyata tadi. Bagaimana kita membaca dan mengerti. Lalu siapakah yang akan mengalami mujizat Allah melalui kuasa Roh Kudus? Dalam kitab Kisah Para Rasul 2:41 sampai dengan 47 yang kita baca hari ini. Yang pertama adalah setiap orang percaya yang tekun berdoa dengan iman. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang berdoa dengan iman, yang tekun berdoa dengan iman adalah orang-orang yang akan mengalami mujizat Allah. Perhatikan ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi bertekun dalam doa dengan iman menjadi syarat mutlak orang-orang yang akan mengalami mujizat Allah. Pintu gerbang dari ketekunan berdoa dengan iman kepada Yesus Kristus adalah mengalami mujizat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu sekalian menempuh sebuah perjalanan yang sangat menantang, ya, di mana Bapak Ibu hendak menempuh perjalanan karena ingin menikmati sebuah curug. Curug itu apa ya? Air terjun, ya, air terjun, ya, air terjun atau air terjun. Biasanya kalau curug itu beda dengan wilayah curug yang dekat dengan kita. Kalau wilayah curug itu gampang ya, jalannya sudah bagus ya, dekat sekali ya, bisa jalan kaki bisa ya, naik sepeda motor bisa, sepeda bisa, dan macam-macam ya. Tetapi kalau kita ingin ke sebuah air terjun, nggak usah jauh-jauh Niagara lah, nggak usah ya. Curug yang di mana Bapak Ibu yang suka ya. Nah, itu biasanya harus menempuh sebuah perjalanan yang berliku-liku, nggak gampang. Ya, ada yang curug ada di atas bukit harus mendaki, ada curug yang rupanya di bawah. Nah, beberapa waktu yang lalu ya kita bersama ada gathering Natal di sebuah tempat di bilangan Lembang ya, Bandung Barat itu ya, di mana semuanya sangat antusias, kita mau ke air terjun. Rupanya enak ya, menempuh perjalanan dari atas ke bawahnya enak. Waktu dari bawah ke atasnya ngap semuanya. Masih ingat Bapak Ibu sekalian ya? Seperti itu. Wah, enak sekali begitu. Nah, memang doa dengan tekun dalam iman kepada Tuhan Yesus itu adalah seperti sebuah perjalanan mendaki bukit. Kadang-kadang kita harus melewati batu-batu yang tajam, kerikil yang tajam dan melukai kaki kita. Tetapi itu adalah pintu gerbang dari mujizat yang akan kita alami bersama-sama. Murid-murid mengalami sebuah perubahan hidup yang drastis luar biasa.
Para rasul kalau kita membandingkan dengan bagaimana tulisan Injil, ya baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya nggak ada sebutan di mana mereka bertekun dalam doa, ya. Bahkan yang kita baca hari ini adalah mereka bertekun dalam doa setiap hari, bayangin aja. Mereka kumpul dalam doa setiap hari. Bahkan tempatnya disebutkan di bait Allah. Bahkan tempatnya disebutkan di rumah masing-masing. Ya. Apakah ini masih relevan sampai hari ini? Tentunya pertanyaan itu kita bisa jawab dengan situasi yang berbeda, bukan? Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa ini menjadi sesuatu harga yang harus dibayar oleh setiap orang percaya kalau ingin mengalami mujizat Allah. Tekun berdoa dengan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Nggak ada yang lain. Oleh karena apa? Mujizat Allah sejauh doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ingat bagaimana Bartimius waktu diperteriak, ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu adalah doa dari seorang yang bernama Bartimius yang buta menjadi pembisadari di tepian kota Yeriko. Dan pada waktu Yesus mendengar cerita teriakan dari Bartimius, dia berpaling badan dan menghampiri Bartimius, dan Bartimius menjadi melihat kembali. Wow. Mari kita bertekun dalam doa dengan iman kita kepada Yesus. Amin. Jangan kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti di dalam aktivitas kita sehari-hari. Saya percaya bahwa saya dan Bapak Ibu sekalian orang-orang yang sibuk dengan kegiatan. Amin. Tapi waktu kita menyediakan waktu yang terbaik untuk tekun dalam doa dengan iman, maka Allah tidak akan pernah mengatakan saya sibuk untuk melakukan mujizat bagimu. Nah, yang kedua, pertanyaan siapakah yang akan mengalami mujizat Allah? Bukan hanya orang yang bertekun dalam doa dengan iman. Dari bacaan Kisah Rasul 2 ayat 41-47, maka kita mendapati yang kedua adalah setiap orang percaya disertai kuasa Roh Kudus. Di dalam ayat 43 di sana dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Siapa rasul-rasul? Kalau seorang guru sekolah minggu bertanya kepada murid-murid anak sekolah minggu, coba sebutkan 12 rasul dari Yesus. Wah, maka hasil survei yang nomor 1 pasti Petrus, karena mudah dihafal. Petrus sangat terkenal di antara para murid, bukan? Ya. Lalu kita bisa melanjutkan, siapa Petrus? Petrus adalah salah satu murid Tuhan yang ada di loteng Yerusalem. Dalam catatan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, di mana dalam ayat 4 dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan secara otomatis orang yang penuh Roh Kudus berarti hidupnya disertai oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Petrus dan teman-temannya yang disebut sebagai rasul-rasul itu adalah orang-orang yang disertai oleh kuasa Roh Kudus. Dan dalam bacaan kita hari ini Kisah Rasul 2:41-47, mujizat itu terjadi di tengah-tengah doa yang dilakukan oleh para rasul, dalam pertemuan yang dilakukan oleh para rasul, dalam persekutuan yang dilakukan oleh para rasul. Dan tidak hanya saja mujizat juga terjadi pada waktu mereka tidak dalam pertemuan. Seperti catatan Kisah Rasul 3 ayat 6-8, pada waktu Petrus dan Yohanes mereka baru keluar dari bait Allah dan mereka berjumpa dengan seorang pengemis yang juga sakit lumpuh sudah tahunan, dan dia biasa
meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Dan Bapak Petrus, Bapak Yohanes lewat di situ. Dan kita bisa melihat dari Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Wow. Ya. Kenapa Petrus bilang emas dan perak tidak ada padaku? Memang itu gambaran dari orang-orang yang melayani pada waktu itu. Seperti Yesus pernah menyuruh, kalau kalian mau pergi berdua-berdua, jangan bawa bekal apapun juga katanya. Jadi kemana-mana memang Petrus dan Yohanes nggak bawa harta benda. Tetapi kita bisa melihat bahwa yang dimaksud diberikan itu adalah kuasa Roh Kudus yang menyertai, sehingga mujizat itu terjadi dalam kehidupan orang yang lumpuh. Bahkan di bagian tempat yang lain kita bisa melihat bahwa bayangan Petrus waktu dia berjalan, orang-orang yang sakit dilewati oleh bayangan Petrus, mereka menjadi sembuh. Wah, dasar luar biasa loh Yesus sekalian. Ya, kalau kita membuat sebuah studi komparatif, wah ini Pak Weli suka nih kata-kata ini, orang-orang akademis ya. Jadi pelajaran perbandingan dari kehidupan Petrus masih menjadi seorang penangkap ikan. Ya, akhirnya Petrus menjadi seorang penangkap jiwa, ya, penjala jiwa. Wah, beda sekali. Petrus yang suka kelahi, Petrus yang suka memberontak, Petrus yang egois, diubahkan menjadi Petrus yang mengandalkan kuasa Roh Kudus, Petrus yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ya, jadi kita bisa melihat salah satu bukti nyata penyertaan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita adalah mujizat Allah yang dinyatakan. Apakah saudara saya menjadi bagian dari orang-orang yang disertai kuasa Roh Kudus? Saya percaya saudara saya disertai oleh kuasa Roh Kudus dimanapun kemanapun kita pergi, amin. Sehingga waktu saudara saya disertai oleh kuasa Roh Kudus, mujizat Allah terjadi. Saya ingat betul, karena waktu saya melayani di Kalimantan Tengah, otak saya ini cukup besar. Teman-teman bilang, wah ini salah satu sarjana teologi yang lulus tercepat di sekolah tinggi teologi. Bikin saya sombong waktu itu Bapak Ibu. Sampai saya doa, Tuhan ampuni saya tobat, gak mau sombong. Karena banyak orang udah kenal begitu, wah ini. Tapi waktu mulai di Kalimantan Tengah rupanya sarjana teologi itu harus diuji. Saya lebih banyak mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan saya. Betul. Waktu saya setiap weekend itu biasanya Sabtu Minggu, saya mengantar para mahasiswa untuk belajar menginjil, belajar membuka gereja baru dalam sebuah kampung, ya, masyarakat Dayak pada waktu itu, ya, ada ribut-ribut. Saya nggak tahu, rupanya ada Rampui. Rampui itu bahasa Dayak Manyan. Orang gila, orang gelo Bapak Ibu. Orang gila yang ngamuk, ya, orang gila yang ngamuk. Dan ngamuknya bukan ngamuk tangan kosong, bawa parang menurut saya, ya, bawa mando. Kalau orang sana bilang, mandonya orang Dayak itu bukan seperti silet, jauh sekali, besar, panjang Bapak Ibu, sekali tebas bisa lewat itu, ya. Ngamuk Bapak Ibu sekalian, semua orang terbirit masuk ke rumahnya. Saya naik sepeda motor, saya bingung, ya. Itu Bapak Ibu sekalian, 3 bulan pertama saya ada di kampung itu, masuk ke kampung itu Bapak Ibu sekalian. Dan saya
pada waktu orang gila itu persis di depan saya. Saya harus lompat dari sepeda motor, ya. Lalu udah saya jatuh, saya berdiri di depan bos saya. Apa yang terjadi? Saya hanya bilang dalam nama Yesus saja. Ya, saya takut dalam nama Yesus saja. Dan yang luar biasa, orang gila itu terkejut. Saking terkejutnya dia terlempar, Bapak Ibu sekalian, ya. Parangnya mandonya jauh, ya. Jadi rupanya kejutan yang Tuhan berikan, orang itu, Bapak Ibu sekalian, yang gila itu terlempar, ya. Kalau terlempar, ya saya mendekati, ya. Lalu dengan masyarakat memegangnya dan mendoakannya, Bapak sekalian. Dan hari berikutnya orang ini dipulihkan oleh Tuhan. Artinya apa? Penyertaan kuasa Roh Kudus itu begitu nyata di dalam kehidupan kita, dan mujizat Allah itu pasti dinyatakan. Seperti murid-murid yang sedang berkumpul pada waktu itu, rasul-rasul yang berkumpul pada waktu itu. Bahkan banyak orang sebetulnya kagum dari kata ketakutan mereka itu, bicara mengenai mereka kagum. Mereka kenal siapa Petrus, mereka kenal siapa Yohanes, dan mujizat yang terjadi luar biasa sekali. Kenapa? Penyertaan kuasa Roh Kudus. Jadi saya ingin meneguhkan iman Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus, bahwasanya kemanapun saudara pergi, dalam situasi apapun hidup saudara, apakah sedang bergumul, mengalami tantangan dalam hidupmu, jangan cepat putus asa. Jangan kau merasa, wah hancurlah hidupku, sudah selesai hari ini. Enggak, kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Dan waktu kau merasakan, yakin, percaya, kuasa Roh Kudus menyertai saudara, mujizat yang kau butuhkan terjadi dan kau alami dalam hidupmu. Amin. Mujizat kalau terjadi itu nggak bisa bilang, oh kalau saya harus belajar ini dulu, enggak. Oh saya harus pintar ini dulu, enggak. Oh saya harus baik-baik dulu, enggak misalnya. Enggak. Kalau Roh Kudus menyertai saudara, kuasanya dinyatakan dan mujizatnya pasti terjadi. Haleluya. Nah yang ketiga, siapakah yang akan mengalami mujizat Allah pada zaman Nuh? Berhubungan dengan kuasa Roh Kudus adalah setiap orang yang bertekun dalam doa dengan iman kepada Yesus Kristus, dan dia adalah orang yang percaya, di mana dia disertai oleh kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, setiap orang percaya yang melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat ekspresi, gambaran para rasul, murid-murid gereja pertama, jemaat mula-mula, mereka melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat 46 dan 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita harus bersepakat bersama-sama hari ini. Orang-orang yang bertekun dengan sehati berkumpul untuk beribadah di bait Allah pada zaman itu adalah tindakan melakukan firman Allah. Amin. Kita harus mengambil kesepakatan hari ini dan memahami apa yang firman Tuhan katakan. Waktu orang-orang berkumpul, mereka memuji Allah, itu adalah tindakan melakukan firman Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, seperti kita hari ini, kita berkumpul ya di rumah Tuhan, lalu kita memuji Allah. Bukankah itu adalah tindakan melakukan firman Allah? Amin. Oleh karena itu waktu memuji Tuhan, mari kita antusias sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Sambil kita berolahraga.
Jadi yang ingin lebih tinggi seperti saya, walaupun mungkin sudah nggak bisa, waktu memuji Tuhan dengan kekilan lompat, gitu kan? Siapa tahu Tuhan kasih anugerah ditambahin 1 senti, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin lebih langsing lagi, ya saya juga ingin langsung Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan langsung terus ya, langsing begitu ya. Ya bergembira, tepuk tangan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Artinya apa? Melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh, totalitas. Karena apa? Orang-orang melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh itu gambarnya seperti anak-anak yang melakukan perintah orang tuanya. Waktu orang tuanya memberikan perintah atau menyuruh, ya, pasti orang tuanya ada apa Bapak Ibu sekalian, menyiapkan sesuatu untuk anaknya melakukan perintahnya, betul nggak? Saya percaya Bapak Ibu orang tua yang menyuruh anaknya melakukan ini pasti di belakangnya pasti menyiapkan sesuatu buat anaknya yang melakukan perintah itu, betul nggak? Nggak usah dibilangin sama anaknya. Nanti kalau dibilangin pas anaknya melakukan perintah lalu belum menyiapkan sesuatu, nanti PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Jangan ya. Jadi waduh, anak saya sudah saya suruh ini, dia mau loh ya. Oh, nanti pas ulang tahun saya kasih hadiah double. Ya. Waduh, dia mau loh, sesibuk itu saya suruh beli cabai di warung, mau ya. Wah, nanti saya akan kasih sesuatu ya. Pasti kalau orang tua yang mengasihi anaknya seperti itu, betul nggak? Ya, mendidiknya ya dengan baik, lalu pasti pendidikan yang sudah diikuti dengan baik akan menghasilkan prestasi, betul nggak? Seperti anak sekolah, siswa ya, kalau dia tekun belajar, lalu dia menghadapi ujian, lalu dia berhasil mengisi ujiannya dengan baik, pasti akhirnya dia dapat prestasi baik, betul nggak? Kalau dapat prestasi baik, pasti sekolahnya menyebutkan ini adalah siswa dengan nilai yang tertinggi. Wah, gitu ya. Wah, pasti senang gitu ya. Dulu walaupun zaman saya dengan teman-teman dulu ya sekolah ya di tingkatan SMP khususnya, kamu dapat nilai berapa? Wah, saya bulat betul nilainya, katanya begitu ya. Teman saya bilang bangga dia. Ya nilainya 0, bangga dia gitu ya. Kalau kamu nah gitu ya, begitu ya, bangga. Tapi kalau dalam mulut pasti akan malu, betul nggak? Tetapi kalau disebutkan dia adalah siswa dengan predikat karakter yang terbaik, waduh, itu berat tuh ya. Prestasi karakter yang terbaik itu berat tuh. Ya kalau nilai tertinggi masih boleh lah gitu ya. Tapi karakter yang terbaik, wah itu berat juga itu ya. Apa betul setelah lulus dia karakternya harus bagus gitu ya? Nah, Bapak Ibu kan itu bicara prestasi. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, upah dari kesungguhan kita melakukan firman Allah adalah mujizat yang dinyatakan bagi hidup kita. Wow, seperti murid-murid Bapak Ibu sekalian, mereka sungguh-sungguh. Nah, untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu, firman Allah itu simple. Yang penting kita mau, itu saja. Nggak butuh banyak teori yang lain. Oh, saya harus belajar dulu di bangku sekolah tingkatan S1, S2, S3, S berapa lagi? Es yang enak dimakan, diminum es terlarang. Bukan Bapak Ibu sekalian. Yang penting mau, ya Tuhan, aku maukan firman-Mu. Amin. Nah, waktu kita mau melakukan firman Tuhan, apakah semua kita mampu? Kadang-kadang kita belum mampu, betul. Tapi Tuhan akan beri kemampuan bagi kita. Amin. Sebisanya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, saya baru bisa 10%, Tuhan akan kasih yang 90%. Sehingga kita bisa lakukan 100%. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita belajar terus menjadi orang-orang yang dengan kesungguhan hati melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Dan mujizat akan menjadi upah yang dinyatakan bagi hidup kita.
saya melihat bagian dari jemaat yang mereka melakukan firman Tuhan. Wah, hidupnya saya lihat, waduh, dia mengalami mujizat. Oh ya, dia kok bisa ya? Dia masuk di perusahaan yang terbaik, lalu gajinya bagus, padahal pendidikannya sederhana. Karena apa? Dia melakukan firman Allah. Ya, dia melakukan firman Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, biar kiranya kita percaya kita adalah orang-orang yang bertekun dengan doa. Kita adalah orang yang disertai oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita adalah orang yang berkomitmen melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Setelah kita dengar berita firman Tuhan, bahwa kuasa Roh Kudus dan mujizat Allah pada zaman Nuh, di mana kita percaya bahwa itu ada hubungan langsung. Waktu kuasa Roh Kudus bekerja, maka mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itu masih menyertai hidup kita pada sekarang ini. Dan mujizat Allah kita percaya masih terjadi dan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, waktu kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita, mujizatnya kita alami. Nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Karena Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan menyiapkan hati kita bersama-sama. Selanjutnya untuk sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya, haleluya, benih firman Allah yang sudah ditaburkan akan tertanam di hati kita bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk menjadi tunas, bertumbuh, menjadi tumbuhan yang lebat dan akan berbuah dengan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap kita mengambil waktu saat teduh hari ini, ambillah waktu yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena sakramen perjamuan kudus adalah sarana kita bersatu dengan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dia anak Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Dan kita memperingati kembali kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Dan dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah dari Yesus Kristus yang menebus dan menyucikan kehidupan kita dari dosa. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sehingga setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, memahami dengan benar tujuan sakramen dan perjamuan kudus, dan berkomitmen hidup baru dalam Kristus Yesus, sehingga saudara saya bisa makan roti dan minum dari anggur perjamuan kudus hari ini. Haleluya, datanglah dalam doa kita. Haleluya, haleluya. Datanglah dalam doa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan mengundang kepada Bapak Pendeta Rudi Martianus dan Bapak Rusdi untuk maju ke depan. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Ambil waktu yang terbaik untuk berdoa. Seraya mengatakan, ya Tuhan, aku ini memang orang berdosa. Tetapi oleh karena anugerah-Mu aku diselamatkan. Dan hari ini aku akan makan roti dan minum anggur perjamuan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Haleluya. Biarlah setiap kita datang kepada Tuhan. Ambil waktu yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba Pendeta Rudi akan berdoa untuk perjuangan. Terima kasih Tuhan, ini waktu kami kembali untuk merenungkan kasih kemurahan-Mu atas hidup kami. Mana Kau mau mati, menebus dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mana Kau tergantung di kayu salib Tuhan, mencurahkan darah tubuh Engkau Tuhan. Biar Tuhan kami boleh melihat dan bersyukur bahwa Engkau menerima segala kelemahan tubuh kami Tuhan, baik penyakit maupun juga kesusahan kami Tuhan, kesedihan kami Kau sudah menanggungnya Tuhan di kayu salib. Biar saat ini kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan turun atas hidup kami Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, layakkan dan kuduskan kami Tuhan untuk menerima mujizat Engkau Tuhan Yesus. Biar saat itu Tuhan kami boleh melihat Engkau memberkati kami melalui perjamuan kudus ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Marilah sidang Jumat kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama
Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan, mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Angkatlah roti dengan tangan ke atas, sementara cawan letakkan di depan dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka, menderita, menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus kehidupan kami. Haleluya, menyelamatkan kami. Angkatlah cawan anggur perjamuan dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang kudus, telah menguduskan kehidupan kita dari dosa? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkaryalah terus dalam kehidupan kami sebagai bagian dari orang-orang yang tekun berdoa dengan iman, disertai kuasa Roh melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Umat-Mu ya Tuhan, ada dalam genggaman tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang menyembuhkan, tangan Tuhan yang memulihkan, tangan Tuhan yang selalu mencurahkan berkat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Seberapa besar mujizat Allah yang kami akan alami, seberapa besar iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah anak-anak-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Sama bagi Tuhan. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah momentum yang terbaik yang sudah kita sepakati. Setiap minggu pertama kita akan berdoa bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Dalam tema bulan Mei 2023 adalah The Power of Holy Spirit atau kuasa Roh Kudus. Tentunya kita akan mengalami penyertaan kuasa Roh Kudus yang dahsyat dalam kehidupan kita sepanjang bulan Mei, dan kita patut mengucap syukur dengan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, dan tentunya komitmen kita terus untuk belajar hidup menyenangkan Tuhan. Kita bersyukur juga untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan, berupa juga kesehatan, sukacita, semangat, damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga, pribadi, pekerjaan, dan juga bisa berupa berkat keuangan, ya, gaji, salary, upah dari hasil pekerjaan, bonus dan sebagainya, dari bisnis sebagainya. So, pasti kita akan terus diberkati Tuhan. Komitmen untuk mendukung pekerjaan Tuhan tempat ini yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita laksanakan dengan doa, juga dana, tentunya pasti Tuhan akan memberkati. Biar kiranya gereja akan mempersilahkan kita mengumpulkan persepuluhan ya Bapak Ibu sekalian, dan kita melaksanakan persepuluhan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bahwa firman Tuhan menegaskan bahwa pada zaman Nuh sampai hari ini, ya, apa yang menjadi miliknya Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Biar kiranya kita jangan terbius, kita jangan tergoda, kita jangan tertipu dengan pengajaran yang sesat, yang tidak seimbang, ya, dengan hal itu, ya. Oleh itu mari apa yang kita kumpulkan, persembahan kolektor, ucapan syukur, dana misi, bangunan, semua pasti akan digunakan sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tentunya sebagai gembala juga mewakili pada pengurus gereja, terima kasih atas persembahan-persembahan yang sudah disampaikan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama sekali lagi, dan setelah doa ini Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan bisa memasukkan ke kotak persembahan di depan Bapak Ibu sekalian. Lalu setelah persepuluhan diberikan, kita akan memberikan persembahan kolektor atau ucapan syukur. Nanti ada pelayan persembahan yaitu Bapak Afin dan Ibu Yuni bisa ke depan setelah persepuluhan diberikan, dan kita akan berikan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Tuhan, kami berterima kasih karena anugerah-Mu membawa kami sampai memasuki bulan Mei 2023. Tuhan, terima kasih siapakah kami sehingga kami
dipelihara oleh Engkau ya Tuhan. Semua ini hanya karena kasih karunia semata-mata dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih, bukan kuat, bukan gagah pintaran kami, tetapi anugerah-Mu semata-mata. Kami berterima kasih, mengucap syukur buat keselamatan keluarga, pekerjaan, semuanya Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dalam doa yang ingin kami sampaikan, biarlah pekerjaan-Mu yang ajaib, yang dahsyat, Engkau akan teruskan dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan Tuhan buat setiap persembahan-persembahan, keuangan yang akan disampaikan untuk pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati. Kami berdoa menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan. Kau ada di antara mereka Tuhan yang sedang memiliki sebuah kebutuhan besar keuangan untuk biaya hidup sehari-hari, untuk biaya sekolah putra-putrinya, untuk biaya Tuhan pernikahan putra-putrinya, untuk biaya Tuhan mengembangkan usaha bisnisnya lebih maju lagi. Biar Tuhan akan menyediakan, Tuhan Engkau akan mengadakan cukup, bahkan lebih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau di antara umat-Mu Tuhan yang sedang menghadapi satu tantangan keuangan secara serius, biar Tuhan akan menolongnya, memberikan kekuatan iman. Tuhan memberikan solusi. Engkau Jehovah Jireh akan mengadakan keuangan yang cukup buat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua jemaat akan memberikan dengan penuh sukacita, seraya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, yang berdoa menyerahkan segala sesuatunya dan persembahan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, karena Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bagian dari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ya, kadang-kadang kita tepuk tangan buat orang lain, tapi kadang-kadang juga penting juga untuk kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri juga. Amin. Haleluya. Karena itu penting Bapak sekalian, memberikan reward, meneguhkan iman dalam kehidupan kita pribadi. Puji Tuhan, Gembala Sidang bersama dengan segenap pengurus gereja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Ananda Saskia Estrina yang berulang tahun. Ya, Tuhan memberkati masa depannya. Amin. Haleluya. Lalu beberapa yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lainnya masih minggu depan ya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, berkenaan dengan kegiatan sepekan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis, kita belum melaksanakan komunitas temu orang percaya. Gembala Sidang akan memberikan dorongan, khususnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi koordinator dari komisi anak, komisi remaja, lalu komisi pria dan komisi wanita. Biar ini juga bisa menjadi inspirasi merencanakan untuk komunitas temu orang percaya masing-masing komisi ya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, berkenaan dengan hari Jumat 12 Mei 2023 ya, tetap ada latihan untuk ibadah tunas remaja di jam 6. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, di jam 7 latihan untuk ibadah raya umum, dan jam 8 kita ada malam puji doa bersama-sama.
Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, malam puji doa nanti akan direncanakan juga. Memang ini onset akan dibuat live streaming sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian yang jauh di rumah bisa mengikuti melalui Facebook ya. Memang ini sekali lagi pada waktu saya ingin mempersiapkan firman Tuhan hari ini, sebetulnya ada dorongan sangat kuat supaya kita lebih lagi bertekun di dalam doa. Amin. Haleluya. Ini penting sekali ya, apalagi doa korporat, doa bersama. Hari Minggu depan 14 Mei 2023 jam 8 pagi ibadah raya umum, jam 8.30 ibadah raya anak, jam 10 ibadah raya yang kedua khususnya kelas remaja dan remaja. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membagikan flyer mengenai jadwal kegiatan minggu di gereja kita sepanjang tahun 2003 ya, yang saya sudah sampaikan di WA group ke teman-teman, karena banyak beberapa telepon masuk tanya ya mengenai jadwal ibadah hari Minggu Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin memberikan dorongan secara khusus dengan sudah dirilisnya berita resmi oleh PBB berkenaan dengan bahwa pandemi COVID sudah berhenti begitu ya secara skala global dunia. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mendapatkan berita itu dari detik.com ya, dan sudah menyampaikan di beberapa WA group di gereja, nanti akan saya sampaikan. Tetapi nasihat dari saya adalah bahwa kalau berkenaan dengan sakit ya, flu dan sebagainya itu masih berlangsung Bapak sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetapi tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Amin. Yang terpenting menjaga kesehatannya. Itu aja ya. Seperti itu Bapak sekalian. Ya, terus kita akan saling memedulikan satu dengan yang lain. Nah, yang melayani minggu depan tanggal 14 Mei 2023 pengkhotbah Ibu Pendeta Eliana, di pujian Ibu Ria Kristianti, singer Saudari Tabita, Saudara Andi Setiabudi, lalu pemusik Bapak Wawan, Saudara Woyo, Saudara Andri, Saudara Stefanus dan Saudara Esa. Penerima tamu Bapak Rusli dan Ibu Taningsi di lantai 1, Ibu Yena dan Saudara Kelsi di lantai 2, sound system dan fasilitas, ada lighting dan sebagainya Bapak Afin dan Saudara Tama, LCD operator Saudara Yudeskia, kolektan Bapak Suryadin, Ibu Wiwit, doa syukur Ibu Esther Lilin, pengumuman Ibu Ria Kristianti, doa berkat dan Gembala Sidang. Bapak sekalian, biarlah kita akan terus berdoa untuk gereja kita, biar Tuhan akan campur tangan dengan mandat ilahi yang Tuhan berikan, sehingga gereja kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan dan tentunya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan datang kembali kepada Tuhan. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kami mempercayai dan yakin akan mengalami mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan akan menaikkan level iman kami menjadi orang-orang yang bisa menjadi saluran berkat, demonstrasi kuasa Allah, mujizat terjadi melalui pelayanan kami, melalui keluarga kami, melalui bisnis pekerjaan kami, sehingga orang-orang yang percaya dengan mujizat yang terjadi mereka juga akan mengalaminya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami mohon mujizat-Mu akan terjadi bagi negara kami Indonesia. Mujizat-Mu bagi Banten, mujizat-Mu bagi Tangerang, dengan jiwa-jiwa terhilang diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan untuk gereja sidang jemaat Allah. Ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi gereja kami, baik tingkatan internasional, nasional maupun di semua tingkatan gereja setempat. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi gereja kami, Gereja Citra Raya. Tuhan memberkati gembala, pengurus gereja dan seluruh jemaat Tuhan. Kami mohon Tuhan menyerahkan bawa umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Mereka adalah biji mata-Mu. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Walaupun kadang-kadang iman mereka pasang surut, tetapi Tuhan biar menyertai mereka, memelihara, membimbing dalam pengenalan kepada Tuhan yang sepenuhnya. Tuhan memberkati hidup mereka, dari anak-anak kecil, oh Tuhan, dewasa, muda maupun yang lain usia. Kami berdoa menyerahkan bisnis pekerjaan, maka setiap umat-Mu yang karena halangan fisik, mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk upaya ekonomi mereka. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, melimpahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk studi pendidikan anak-anak kami. Dalam masa minggu ini mereka berapa harus menempuh ujian akhir. Kami berdoa Tuhan akan tolong mereka. Kami berdoa berikan prestasi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tuhan memberkati mereka, pakai lebih dahsyat. Kami berdoa bersyukur buat Ananda Saskia Serina yang berulang tahun. Biar Tuhan akan memberkati masa depannya, sungguh indah di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kehidupannya untuk menjadi alat kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan, berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kami dalam kemuliaan, pujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Sidang jemaat ada kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini ke Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita, gerejanya Maranatha. Haleluya. Yang percaya katakan